اللهم اجعل وتقبل ثواب قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله ما قلنا من يا الله يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجنة المباركة منا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك ونذل حضرة سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد ثم إلى أرواح آبائي وإخواني بالأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين جميع الصحابة الكرام التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع سنب رسول الله وأنصار رسول الله مهاجرين الله ثم إلى جميع سنب المهاجرين أحمد بن عيسى محمد بن علي بعلوي قدم مثاني عبد الرحمن بن محمد السقاف ثم إلى الشيخ أبي بكر بن سالم وآخر بن زاد بن العباس عمر بن عبد الرحمن العطاش شيخ علي بن عبد الله البارش ثم إلى غيث العباد البلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى جميع الهزم الفريد بشر والمعلى وسبيقة وأنت تعلم بأسمائهم يا رب العالمين ثم إلى التسعة وعلي هذه إلى عبد الكون أجمعين الحبيب صادق بن صادق من شيخ أبي بكر ثم إلى الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف ثم إلى الحبيب عبد الله بن علي السقاف ومنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى الحبيب محمد بن حمد المحضار ثم إلى محمد بن حسين الحبشي ثم إلى حسين بن عبد الله السقاف ثم إلى مولانا موسونا الأنبل وأصولهم وفروعهم ثم إلى حبيب صالح بن محسن الحامد تنقل ثم أصولهم وفروعهم ثم إلى جميع أولياء الكون أجمعين وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى روح من استمعوا إلى أرواح والدينا والديكم محمدكم ثم إلى محمد بن عبد بن عمر السقاف وزوجة القمر بن سالم بن محسن الحبشي ثم إلى حسين بن عبد الله السقاف وزوجة الميمونة بنت حبيب الله السقاف ثم إلى الحبيب صالح بن عبد الرحمن المن وأصولهم وفروعهم ثم إلى والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم. Dikhususkan juga untuk semua keluarga orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Anallahu yaghfir lahum warhamhum wa yu'li daratihim fil jannah wa yaj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa hufar min hufarin nar. Allah wa khususan man istama'na huna bi sababihi wa li ajli abdikal faqir afi maghfiratik al habib Syekh bin Ahmad Mafaqih wal habib Muhammad bin Ahmad bin Ahmad wa usulihim wa furu'ihim wa muntasibina ilaihim ajma'in وأوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهما اللهم اجعل فقاقا لهما من النار سترا لهما من النار حجاب براءة سلامة لهما من النار اللهم اغفر لهما وارحمهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النار برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Hadirin, sebelum kita beranjak pindah untuk ke Gresik Maulana Malik Ibrahim dan nanti kita ziarah puncak di Al-Habib Abu Bakar Gresik, beliau ini Al-Habib Syekh bin Ahmad Mafaqih ini, dan yang tadi pertama kita ziarahi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau ini orang-orang mulia. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu dulu seorang yang menghabiskan waktunya, begitu juga Al-Habib Syekh ini menghabiskan waktunya untuk taat kepada Allah. Mereka itu nggak bisa untuk sampai ke dalam makom yang tinggi di hadapan Allah illa bil mujahadah, kecuali memang ada susah payah ya. Orang itu diberi oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kadar bagaimana seriusnya dia di dalam menggapai tujuan. Ibaratnya seorang naik kapal, lalu dia capek, tidak mau menggerakkan gayungnya, maka kapal itu tidak bisa sampai menghantarkan dia kepada tujuannya. Makanya itu beliau-beliau ini nala maqamal mahmud, mendapatkan makom yang tinggi di hadapan Allah bukan dengan tidur, bukan dengan santai,
tapi beliau-beliau ini mendapatkan maqamal mahmud dengan mujahadah, dengan usaha. Al-khusyu' bit-takhasyu' wal ilm bit-ta'allum. Orang itu belajar khusyuk nggak bisa langsung khusyuk, sholat nggak bisa langsung khusyuk, tapi mereka bagaimana mendesak dirinya untuk menahan nafsunya agar terus berusaha untuk khusyuk. Nggak khusyuk dikhusyukkan lagi, nggak khusyuk dikhusyukkan lagi, begitu lama-lama khusyuk. Orang alim nggak bisa terus tiba-tiba merem bangun jadi alim, nggak bisa. Bita'allum, belajar susah. Nah, maka itu beliau-beliau ini luar biasa. Dan Habib Abdullah Al-Haddad tadi yang dipanggil itu salah satu gurunya daripada tokoh di Pasuruan, Besuk. Jadi ya Ali Murtadha itu beliau itu cinta luar biasa kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini tadi. Beliau itu cintanya luar biasa. Jadi beliau itu cintanya luar biasa sampai setiap hari dari Besuk ke Jayan Pasuruan itu beliau itu kembangil. Masih adanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini, beliau kembangil. Nah, suatu saat pernah Habib ini suka makan ikan gitu. Sampai kiai yang di Besuk itu kelihatan beliau ini suka makan ikan, buat kolam khusus untuk beliau, dikasihkan kepada gurunya. Jadi gurunya biar mudah kalau cari ikan ini, biar gampang, sampai dibuatkan kolam khusus untuk gurunya. Pernah datang suatu saat sama anaknya ke pondok Besuk situ. Anaknya ini ngelihat kambing, kok lucu kambingnya dibuat mainan gitu. Maka kambing ini besoknya diantarkan ke Bangil, ini buat hadiah, anaknya antum seneng sama kambing ini. Jadi begitu ya ta'alluqnya, hubungannya seorang santri kepada syekh, begitu. Makanya itu sampai wafatnya minta dikubur di Kebon Agung. Setelah meninggalnya Habib Abdullah, beliau dekat dengan Habib Alwi. Mic-nya tidak enak ini. Aisyah, mic-nya cek. Ini jadi cek ini gini cek. Jadi setelah meninggalnya beliau dekat dengan Habib Alwi yang ada di Kebon Agung. Cintanya luar biasa sama Habib Alwi, sampai akhirnya wafatnya beliau dikuburnya di Kebon Agung. Itu keluarga pondok Besuk padahal di daerah pemakaman Besuk itu ada pemakamannya, tapi begitu kuatnya hubungan cintanya dengan gurunya, subhanallah, akhirnya sampai dimakamkan di situ. Hadirin rahimakumullah, begitulah memang hubungan orang-orang yang soleh. Hubungan orang-orang yang soleh itu sangat luar biasa sekali ya. Maka itu beruntung sekali kita ini duduk di tempat ini, tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kita dengan orang-orang yang soleh. Nah, barokahnya ziarah ini semuanya tujuannya cuma satu, kita ini kepingin dekat dengan beliau-beliau ini, paling tidak nanti di akhirat kita ini bisa diakui jadi rombongan-rombongannya beliau. Nah, karena apa? Karena masuk di dalam sabda atau di dalam firman-Nya Allah SWT, juga ada di dalam hadisnya Nabi, innan nasa fi yaumil qiyamah yadkhulunal jannah zumara. Manusia itu besok kalau masuk surga itu rombongan, tidak masuk sendiri-sendiri. Masuknya itu rombongan begitu. Nah, kita di rombongannya siapa? Maka itu letakkan kecintaan ini benar-benar dengan para, punyalah hubungan yang dekat dengan mereka. Dengan orang-orang yang soleh itu Anda harus pererat hubungan Anda. Kenapa? Nanti besok kalau masuk itu pakai rombongan masuk surga. Dan kalau masuk surga rombongan lebih daripada masuk surga sendiri-sendiri. Bagaimana nikmatnya? Anda dihisab loh sama Allah Ta'ala.
Mampu Anda kira-kira mau masuk surga sendirian? Ini hisab, ditanya, belum tentu bisa berhasil. Tapi kalau rombongan, ya Allah, ini rombongan saya, masuk. Ya Allah, ini jamaah saya, masuk. Sudah, apa katanya kepala rombongan aja kalau begitu. Maka itu perkuat hubunganmu dengan para aulia Allah, kelak nanti di akhirat biar dipanggil jadi rombongannya. Amin Allahumma amin. Hadirin, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit. Setelah ini kita ke base ya. Nah, kita berangkat ke ziarah Maulana Malik Ibrahim. Nanti di Malik Ibrahim kita lihat kalau waktunya masih enak, di sampingnya itu nanti panitia akan ngelobi, ada aula, kita bisa duduk sejenak sambil ngisi-ngisi formulir. Nah, setelah itu kita ziarah, atau nanti setelah ziarah kita isi formulir. Nanti kita lihat bagaimana panitia mempersiapkan itu semuanya. Cuma saya pesan dua dalam ziarah ini, dua. Yang pertama, jangan goyangkan niat Anda. Jangan. Anda berangkat harus bawa niat. Apa yang jadi keinginan Anda? Dunia, akhirat, mintakan sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Anda harus mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan goyang, jangan hilang niat Anda di tengah jalan. Jangan hilang di tengah jalan. Ini Habib Syekh ini kalau ditawasuli untuk orang yang punya hajat, kabul hajatnya, Pak. Habib Syekh ini orang-orang datang sini hari Selasa biasanya. Ziarah ke Habib Syekh, luar biasa sekali ini Habib Syekh ini. Berapa banyak orang yang punya hajat, tawasulnya itu dua. Kesini terus ke Gresik. Dua wali yang luar biasa. Nah, maka itu niatnya jangan hilang. Nanti ketok embong, ketok wong dodolan, bingung, lupa niatnya sampai nucul wis. Eman-eman kan ziarah. Yang kedua, jaga adab. Jaga adab. Ziarah, jaga adab. Pakai wudhu, duduk yang khusyuk, ikut baca zikir, jangan bingung sama HP, jangan bingung mainan, jangan bingung bicara, ikuti aja acaranya. Itu namanya akhlak dan adab. Kalau orang nggak punya adab, nggak punya akhlak, karena begini, ziarah ke pemerintahan itu Anda perlu baju yang rapi. Kalau Anda ziarah ke pemerintah baju Anda nggak rapi, percuma, ditolak. Tapi kalau ziarah ke walinya Allah Ta'ala, bukan cuma perlu baju rapi, hatinya yang rapi. Tapi kalau hatinya nggak rapi, nggak ada terima nanti sama Allah Ta'ala ya. Semoga insya Allah ini adalah ziarah yang makbulah insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nanti intinya di Habib Abu Bakar dan ziarah Abu Bakar. Habib Abu Bakar Gresik itu jika ditawasuli hadir beliau. Nanti banyak kisah-kisah lah yang akan kita kisahkan di sana. Sekarang perjalanan kita ziarah dari wali ke wali, kita silaturahmi dari wali ke wali. Semoga yang ziarah ini semuanya dilihat oleh beliau subhanahu wa ta'ala, oleh beliau, dan dicatat insyaallah di akhirat jadi rombongan beliau. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum sholat, nanti sholatnya di Gresik aja, biar tubuh nanti ziarahnya di Gresik, pulangnya juga nggak terlalu malam. Jadi kita kasih waktu dulu, nanti dari sini Anda naik bis saja, terus berangkat ke Gresik ya. Nanti di Malik Ibrahim kita kasih waktu sebentar. Yang mau sholat silakan, mau sholat di situ silakan sholat di situ. Kan sebelum makam itu ada apa namanya? Ada seperti kayak aula kalau tidak salah situ. Anda bisa ambil wudhu, Anda sholat. Jadi nanti sholat tarawih sama saya di Masjid Jamek Gresik. Jadi nanti tidak langsung ropel, kok payah sampean. Jadi sekarang silakan nanti sholat maghrib di jamak isya ya. Jadi sudah takhir sholat isya sama maghrib. Setelah itu wis ikut ziarah. Setelah ziarah kita jalan kaki ke Habib Abu Bakar. Sebelum naik ziarah kita sholat tarawih dulu sama saya, baru kita naik makam ziarah, terus kita bubar. Insyaallah semua hajat diterima sama Allah, amin. Nah, ini saja, kita lanjutkan ke ziarah wali Allah yang berikutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan berbicara yang kotor, jangan ngerasani orang, biar ziarahnya betul-betul manfaat. Perbanyak zikir, perbanyak sholawat di dalam perjalanan. Allahumma sholli ala Muhammad.